adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini kita sudah mempelajari tentang keutamaan tauhid. Juga kita pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa itu tauhid dan pembagiannya. Kemudian pertemuan yang terakhir kita sudah membahas bab tentang takutnya dari lawan dari tauhid, takutnya dengan kesyirikan. Maka apabila kita sudah memahami ini, tahapan berikutnya sebagaimana dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita sudah mengimani tauhid, kita sudah meyakini tauhid, mengetahui keutamaan tauhid. Illa alladziina amanu, setelah kita beriman, wa amilus sholihat. Setelah kita belajar tentang hal itu yang membuat kita yakin, wa amilus sholihat, kita harus mengamalkan tauhid itu. Maka setelah kita amalkan, setelah kita takut dengan kesyirikan, wa tawassaw bil haqqi. Tahapan yang berikutnya yang kita akan pelajari hari ini, kita harus saling menasihati dalam kebenaran, mengajak orang lain kepada kebenaran, Pak. Tahapan berikutnya setelah keimanan, amal soleh, dalam syariat kita ada kita mengajak orang lain juga kepada apa? Kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi. Tentunya setelah mengajak kebenaran, Pak, banyak rintangan, Pak, mengajak orang kepada kebenaran itu. Maka kata Allah, wa tawassaw bis sabr. Maka butuh apa? Kesabaran. Bahkan semua tahapan ini butuh kesabaran. Keimanan, menuntut ilmunya butuh sabar, Kemudian apalagi mempraktekannya, mengamalkannya butuh apa? Sabar. Dan terlebih lagi mengajak orang lain kepada kebenaran ini kesabarannya harus lebih lagi. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita ajak orang lain kepada kebaikan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara tentang hal ini. Surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Quran surat Yusuf ayat 108. "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Nabi sudah menjelaskan syariat Islam secara sempurna. Allah menegaskan itu dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa raditu lakum Islam dinan. Maka ini hadhihi sabili, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa? Jalanku. Jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada tauhid maksudnya. Hadhihi sabili. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan niat, Pak. Jangan ngajak orang untuk mengagungkan kita, bukan. Tapi ajak orang untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan ajak orang untuk menguntungkan kita, tapi untuk menguntungkan agama. Mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya ikhlas, Jadi jangan ada di balik ajakan kita, selain apa? Mengajak kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah. Jadi para dai yang mengajak kepada kebenaran,
Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menguntungkan kita. Apa yang didapat Nabi SAW, Pak? Ya, nggak ada untungnya ya. Nabi dicaci, Nabi diusir, diancam, dibunuh, bahkan diracun, Pak. Ya. Tidak ada keuntungan kecuali apa? Keuntungan agama. Ad'u ilallah. Jadi ini niat ala basirah. Ya. Ini jalanku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, aku mengajak kepada Allah. Dan yang berikutnya ala basirah. Di atas basirah, para ulama menafsirkan basirah ini ya di atas ilmu, di atas dalil. Jadi kita ungkapkan, Pak, dalilnya apa, ngajak orang kepada kebenaran, kalau bisa ungkapkan dalilnya apa, di atas ilmu, di atas dalil, di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini loh dalilnya, orang akan lebih paham, lebih menerima ya. Ala basirah, ala al-ilm, di atas ilmu. Ana, inilah yang aku lakukan wa manittaba'ani, dan juga yang dilakukan manusia yang mengikuti aku. Nah, kita sekarang mengikuti siapa, Pak? Mengaku mengikuti siapa kita, Pak? Mengaku mengikuti Rasulullah. Maka kita juga harus seperti itu, Pak. Kita harus berdakwah. Kita harus mengajak orang lain kepada kebenaran. Nah, kita nanti belajar bagaimana cara mengajak orang kepada kebenaran itu, bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Secara materi, bagaimana materi apa aja yang didahulukan. Kemudian wasilah apa saja yang harus dipilih untuk mengajak orang kepada kebenaran. Sarana apa yang dipilih Nabi waktu dulu. Kemudian yang ketiga, ya, gaya, cara menyampaikan seperti apa yang harus didahulukan, dipilih oleh Nabi waktu dulu. Yang keempat, siapa dulu yang kita mau ajak. Ini kita harus belajar 4 hal ini ya. Maka jangankan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya ya, orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang disebut sebagai orang yang perkataannya, mulutnya yang paling baik, Pak. Surat siapa? Surat Fussilat ayat 33. Omongan kita yang terbaik adalah selain zikir, baca Al-Quran, apa? Mengajak orang lain kepada kebenaran, kepada ya tauhid. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ucapannya lebih baik? Mimman da'a ilallah, kecuali orang yang rajin mengajak orang kepada kebaikan. Dengan cara apa saja? Ajak manusia, orang lain mendapatkan hidayah. Dengan cara apa saja yang paling pas, sesuai. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, bagi para penyeru kebaikan, dengarkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man da'a ila hudan. Pak, barang siapa, kata Nabi, yang mengajak kepada petunjuk. Satu aja kebaikan kita tunjukin orang, Pak. Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri, maka bagi dia pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. La yunqasu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Ini pahala kita mengajak kepada kebaikan. Kita mengajak orang makan, Pak, apa, Pak, yang kita dapat? Membuat dia kenyang. Alhamdulillah. Kita menjadi penyebab orang perutnya kenyang.
Kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita menyebabkan dia masuk surga, Pak. Dan kita akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan gara-gara kita itu. Ya, makanya di sini siapa yang diajak sholat ke masjid, siapa yang mengajak kita sholat ke masjid? Apa datang sendiri, Pak? Hah? Ibu-ibu, siapa yang nyuruh ke masjid, Bu? Ada? Terinspirasi oleh siapa, Bu? Ustaz Hidayah datang sendiri saja, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang mengajak kita ke masjid sehingga kita rajin ke masjid, dialah yang akan mendapatkan pahala sholat kita. Terus sampai dia sholat terus sampai meninggal dunia, tanpa dikurangi sedikit pun pahala sholat dia. Padahal mungkin orangnya ketiduran tuh, yang ngajakin kita, menginspirasi kita sholat, mungkin lagi tidur kesiangan, mungkin begadang, Pak. Dia tetap dapat pahala sholat kita. Sampai meninggal dunia pun dia tetap akan mendapatkan pahala apa? Yang membuat orang terinspirasi, ya, kepada apa? Kebaikan. Maka ini pahala orang tua terhadap anaknya seperti itu. Ya, jangan sampai anak kita ya berbuat jangan sampai. Kalau bisa anak kita itu berbuat baik itu karena kita yang ngajarin pertama gitu. Ngajarin Al-Fatihah kita yang pertama. Nanti diambil pahalanya sama gurunya, Pak. Ya, sama guru TPQ-nya di sini. Ya, harusnya orang tuanya tuh biar setiap Al-Fatihah yang dia baca itu karena bapaknya, itu karena ibunya. Ya, maka jangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi kan alainal ismi man tabi'ahu la yunqasu dzalika min asamihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, kemaksiatan, kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Ya, dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Ini hati-hati. Ya, kita menjadi inspirator keburukan, menjadi inspirator orang berbuat buruk gara-gara kita. Walaupun kita nggak mengerjakannya, kita yang menginspirasi dia, kita yang menyemangati dia berbuat buruk. Naudzubillah, hati-hati. Ya, maka kita akan mendapatkan dosa orang yang terinspirasi gara-gara kita. Ya, makanya kata Nabi SAW, anak Adam itu yang membunuh saudaranya siapa? Ya. Suka aku tuker nih, Habil apa Qabil? Ya. Kata Nabi, dia akan mendapatkan dosa pembunuhan seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Ya, walaupun yang dia bunuh hanya satu nyawa saja. Kenapa? Dia akan mendapatkan dosa pembunuhan seluruh manusia. Karena dialah yang pertama kali melakukan, menginspirasi dosa pembunuhan. Ya, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, di dalam berdakwah ini kita mulai dari mana? Sebagaimana kita makan, kita mulai ngambil apa, Pak? Nasi dulu apa sayur dulu, Pak, biasanya? Nasi dulu, yang penting dulu nasi yang bikin kenyang ya, Bu ya. Harus ada alasannya, Bu, kenapa nasi dulu? Piring dulu ya, Bu. Piring dulu penting. Ini kalau pakai makanan enak nih cara ininya, ya. Cara mengkiaskannya. Ambil piring dulu. Ya gimana, nasinya nggak ada tempatnya, Pak. Nah, setelah piring diambil apa dulu? Nasi apa? Nasi dulu, karena itu harus ada alasannya. Alasannya apa? Karena itu yang bikin kenyang. Yang paling bikin kenyang, baru yang lain. Nah, begitu juga dakwah. Kita harus mulai dari tauhid dulu. Dan kita harus punya alasan dulu. Ya, kita dakwah ngajak orang harus mulai dari apa? Tauhid dulu. Masalah la ilaha illallah dulu benerin. Syahadat dulu yang kita harus pelajari. Kenapa? Karena ada 4 alasan yang dipaparkan oleh ulama. Yang pertama, Nabi memulai dengan itu.
Bahkan seluruh nabi, bukan nabi kita saja, sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama apa? Nabi, bahkan seluruh nabi memulai dakwahnya dengan apa? Mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah yang lain. Ini alasan yang berapa? Pertama. Ustaz, dalilnya dong, surat Al-Anbiya ayat 25. Lagi Ustaz, surat An-Nahl ayat 36. Cukup aja dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu." Dengarkan kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad." Bukan kau aja Muhammad, banyak yang yang diutus oleh Allah. Min rasul, ya, dari rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali yang kami wahyukan kepada mereka, annahu apa? La ilaha illa ana. Ajak mereka mengikrarkan tidak ada ilah kecuali ana, kata Allah, kecuali aku. Tidak boleh ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diikrarkan kepada seluruh nabi. Wahai Muhammad, dengarkan wahai Muhammad. Jadi engkau pun harus seperti itu. Ya. Ta'buduni, lalu setelah itu sembah aku. Gak mungkin mengikrarkan Tuhan itu Allah lalu menyembah selain Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin, surat yang lain, surat An-Nahl 36. Rasulan anibudullaha wajtanibu at-taghut. Ya. Sungguh telah kami utus pikuli ummah, setiap umat. Setiap umat. Ini kita umat yang terakhir. Ya, kita umat yang terakhir. Bani Israel, kaum Samud, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, banyak. Walaqad ba'asna fi kulli ummah, kami telah utus kepada setiap umat dimanapun. Nah, ini umat Resinda nih, umat Resinda. Rasulan, selalu satu orang rasul, satu rasul. Anibudullaha, apa isi dari pengutusan tersebut? Anibudullaha, sembahlah Allah. Sembahlah apa? Allah. Wajtanibu taghut, jauhi taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Apa bukti Nabi 13 tahun berdakwah hanya tauhid saja di Mekah? Ada yang menceritakan seorang sahabat bernama Amr bin Abasah As-Sulami menceritakan, dulu aku masih ingat, ya, ketika awal-awal Islam muncul, ya, aku sudah mengira manusia itu keliru menyembah berhala, ya. Lalu aku mendengar ada seorang lelaki, kata Amr ini, yang dia mengaku sebagai seorang nabi. Maka aku datangi dia, aku bertanya kepada dia, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana nabi." Aku itu nabi, kata orang tersebut. Apa itu nabi? Allah mengutusku, itu namanya nabi. Allah mengutus aku. Dengan apa engkau diutus? Dengarkan. Yang didengar nih, ya. Ursiltu bisilati al-arham. Nabi memulai dengan kebaikan yang disepakati banyak orang dulu. Ya, aku diutus untuk menyambung silaturahmi. Ini kan disepakati oleh semua umat, ya, kebaikan. Tapi kemudian Nabi mengatakan wa kasrul ausan. Ya, wa kasril ausan. Aku diutus untuk menghancurkan berhala. Ekonomi belum, Pak. Belum tugas Nabi di situ. Ya, masalah prostitusi Nabi tunda dulu, Pak. Waktu itu 13 tahun. Bahkan Nabi, ya, tidak menegur mereka yang tawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang, Pak. Itu kan juga kemungkaran. Ya, Nabi hanya lewat, ya, bukan nggak dilihat, lewat saja, nggak ditegur. Karena Nabi sedang sibuk dengan apa? Dakwah, apa? Tauhid. Wa an yuwahhidullaha la syarika bihi syai'un, dan
agar menjadikan Allah itu satu. Ya, la syarika bihi, tidak ada tandingan. Ini yang didengar oleh Amr bin Abbasah. Jadi setiap nabi didatangi oleh orang asing, kamu dakwahnya apa sih? Ini jawabannya. Ya. Dan 13 tahun Pak, hanya ini saja dakwahnya. Ya. Adapun sholat semuanya di Madinah, zakat, umroh, haji, ya, apa namanya warisan segala macam. Ya. Maka ini jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bukti Nabi memulai dengan dakwah apa? Tauhid. Bukti yang lain ketika pamannya sakratul maut, menjelang apa? Sakratul maut. Pamannya yang mana nih Pak? Paman Nabi banyak. Hamzah paman Nabi. Abbas paman Nabi. Siapa yang mana ya? Abu Pepen bukan. Abu Thalib. Ini orang mau meninggal dunia, kita tidak sempat banyak bicara kepada dia. Apa yang Nabi pilih? Tauhid. Paman ngomong la ilaha illallah, ya ampun la ilaha illallah. Satu kalimat saja, aku akan habis-habisan membela engkau nanti hari kiamat di depan Allah Subhanahu Wa Taala agar masuk surga. Cinta seorang keponakan kepada pamannya, tidak ada lagi waktu. Ya paman riba juga jangan, paman ini enggak. Tapi apa? Waktu sempit dipakai untuk apa? Tauhid. Bukti yang lain, ya. Nabi meletakkan pondasi cinta dan benci karena tauhid. Nabi meletakkan pondasi cinta dan benci di beliau SAW kepada manusia apa? Karena apa? Tauhid. Yang bertauhid Nabi cintai. Yang tidak bertauhid Nabi tidak cintai. Walaupun kerabat dekat. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berhijrah, buktinya. Nabi meninggalkan negeri yang dia cintai sebenarnya. Karena apa? Mendahulukan apa? Menyelamatkan tauhid. Ya, pindah Pak. Daripada tauhid kita rusak, pindah Pak, hijrah Pak. Nah, di sini udah enak sih hijrah ya. Sini. Ya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi juga dilarang minta ampun buat pamannya. Ini bukti yang lain. Ya, ketika Nabi ingin mendoakan pamannya, maka nalin Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah ayat 113. Tidak layak bagi Nabi dan orang yang beriman ngedoain agar diampuni, Pak, orang-orang yang sudah jelas meninggal dalam kesyirikan. Walaupun kata Allah itu kerabat dekatnya. Setelah jelas Allah mengatakan orang yang seperti itu min ashabil jahim, tempatnya di neraka. Ya, makanya Nabi dilarang mendoakan ya pamannya. Ya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi juga dilarang untuk sholat jenazah kepada orang munafik yang meninggal dunia. Waktu itu ada seorang tokoh munafik mati, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi ingin menyelatkan karena secara dohir Islam kan Pak ya. Lalu turunlah ayat Al-Quran, ya la tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, dan janganlah engkau salat kepada salah satu di antara mereka, yaitu orang-orang yang munafik. Maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukti ya bahwasanya dakwah para nabi ya dimulai dengan apa? Tauhid. Alasan yang pertama, kenapa kita ngambil piring dulu? Kenapa udah ada Pak piringnya Pak? Sebenarnya. Tambah lagi ketika perang Khaybar, ya. Malamnya Nabi mengatakan, aku akan memberikan bendera perang besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Nggak bisa tidur para sahabat Pak. Siapa nih? Ya, Pepen Suindra mungkin, mudah-mudahan. Gak bisa tidur, mungkin saya. Akhirnya waktu yang nanti tiba, Nabi mencari siapa? Ini kalau ada
Hadiah saya kasih hadiah nih, kuis. Nabi memanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mempunyai hadiahnya, Pak? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib, ya, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dibalas Allah dan Rasulnya itu mencintai dia, ya. Maka Ali bin Abi Thalib mendapatkan bendera tersebut. Ya, ini bukti, Pak. Semakin kita bertauhid, semakin dicintai oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian dari tauhid. Bukti yang lain, Nabi tidak menerima tawaran damai dari orang-orang kafir. Ketika menjelang hijrah, ya, Nabi ditawarkan perdamaian, tapi perdamaian bagaimana? Muhammad, engkau masuk Islam 1 tahun, Muhammad engkau ikut agama kami 1 tahun, kami akan ikut agamamu 1 tahun, gitu ya, Pak. Ini kan enak, Pak, toleransi ya, indah ya. Ya, kita orang kafir sholat dulu di masjid sebulan, kita sebulan di, misalnya seperti itu. Kan indah ya Bu ya, secara toleransi. Nabi terima nggak? Langsung turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu ma abadtum, ya, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum. Wah, ya nggak bisa, dakwah jangan kayak gitu. Urusan tauhid nggak ada urusan, ya. Lalu ada juga yang datang kepada Nabi, ya udah Nabi damai aja lah, ya, jangan suka celah-celah Tuhan kami, udah kami juga tidak akan ngurusin kamu. Kata Nabi, la ilaha illallah, nggak bisa, ya. Maka ini bukti jamaah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasannya, ya, Nabi tidak menerima, ya, sesuatu yang toleransi masalah apa? Tauhid. Ada yang terakhir, buktinya adalah ada seorang dari Bani Sakib, ketika Islam sudah di atas angin, sudah menang, ya, Bani Sakib ini datang kepada Nabi SAW, ya, mereka ingin masuk Islam, tapi tolong patung kami yang satu namanya Silata itu jangan dihancurkan dulu, kita masih kangen-kangennya gitu ya. Diterima nggak sama Nabi? Yang ini, Ustaz, amalan saya yang ini jangan dulu, Ustaz, ini sudah dulu. Kata Nabi, enggak, hancurin, ya, nggak ada toleransi, ya. Ya, beberapa waktu aja ya Rasulullah, ya, setahun lah, enggak, hancurin, ya. Bukti yang kedua, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tauhid adalah asal dari semua peribadahan. Maka sebagaimana piring adalah asal semua adanya makanan di atasnya, maka tauhid apa? Asal dari semua apa? Beribadah. Dengan kata lain, tidak sah apapun namanya ibadah tanpa apa? Tanpa tauhid. Surat Al-Furqan ayat 23. Orang kafir juga banyak yang baik nggak, Bu? Banyak. Infaknya berapa, Bu? Lebih besar dari kita ya, Bu? Miliaran, Bu. Nyumbang, ya, bikin sumur yang bermanfaat, apalagi itu, ya. Ada yang suka bagi-bagi sembako tuh, ya. Ada juga yang pengobatan gratis, hitanan massal, bermanfaat nggak, Bu? Amal baik bukan itu? Bagaimana nasibnya di akhirat? Surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan semua itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hitanan massal kek, bikin sumur kek, ya. Qadimna, kami kumpulkan. Wa ja'alnahu faja'alnahu haba'an mansura. Kami tiup seperti debu yang bertebangan, tidak diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenaskan, ya. Maka amal ibadah apapun tanpa syahadat, tanpa tauhid, tidak ada artinya, ya, tidak ada arti.
dan juga nanti di akhirat sholat subuh kita sudah menunggu pahalanya. Jadi double Pak, orang Islam itu diganjar di dunia dan juga di akhirat. Lalu bagaimana orang kafir? Wa ammal kafiru fayut'amu biha fid dunya fa idza kana yaumul qiyamah lam takun lahu hasanah. Adapun orang kafir, ya, kebaikan mereka diganjar hanya di dunia saja. Adapun di akhirat tidak ada pahala sama sekali. Jadi terkadang orang kafir juga dibalas kebaikannya oleh Allah, tapi di mana? Di dunia. Ya, ikut makan, ya, ikut menikmati, ya. Makanya orang itu tokoh yang jujur itu walaupun kafir laku, ya, laku. Itu balasan Allah. Orang kafir yang ramah itu disenangi banyak masyarakat, ya. Oh, itu balasannya. Ya, tapi di dunia, ya, tapi di akhirat ya, tidak ada. Maka kita juga sama. Kalau ibadah kita tidak ada tauhidnya, ya, makanya tidak ada artinya sama sekali. Ya, untuk apa sholat tidak ada pahala, tidak ada pahalanya, semuanya tidak ada tauhidnya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita mengatakan tauhid dakwah yang pertama, ya, karena tauhid adalah pondasi, ya, dari seluruh ibadah dan yang paling terpenting, ya. Wahai jamaah Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah itu cabang dari tauhid. Ya, amal ibadah yang lain adalah apa? Buah atau cabang dari apa? Tauhid kita. Ya. Ibaratkan bikin rumah, Pak, kita langsung bikin tembok dulu ke tukang tuh, Bang. Temboknya dulu langsung. Pondasi mah nggak usah, nanti belakangan pondasi mah. Gimana, Bu? Tuh tembok nggak pakai pondasi, tempel gitu. Dakwah, sholat, zakat, roboh, tidak ada pondasinya, ya, tidak ada piringnya. Nah, ini saya senang kalau udah ngomong piringnya, tidak ada apa? Piringnya, tidak ada pondasinya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallam, iman itu ada 70 cabang. Al-imanu sabun bid'un wa sabuna subatan. Iman itu berapa? 70 cabang. Afdoluha, yang paling afdol apa? Nah, ini kuis lagi. Afdoluha, yang paling pertama, cabang iman yang paling pertama, yang paling afdol apa? Oh, pura-pura nggak tahu ya. Takut teriak kayaknya. Apa, Bu? Dari 70, Bu? Qaulu la ilaha illallah. Perkataan apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah apa, Bu? Wa adnaha, tidur cabang keimanan, ya. Apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dapat hadiah lagi, langsung hadiahnya diambil, ya, setelah selesai. Menyingkirkan gangguan di jalan, itu juga bagian keimanan, biar orang nggak nginjek duri, biar nggak kena lubang di jalan. Itu keimanan, Bu. Kalau ada batu ambil tuh, Bu. Ada yang masuk surga gara-gara itu doang. Ngambilin gangguan di jalan, dia bersihin jalan, seperti itu. Ya, maka jangan Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan bagi ibadah seperti wudu bagi sholat. Kesyirikan bagi ibadah seperti apa? Seperti hadas bagi apa? Sholat. Kalau sholat berhadas, maka sholatnya batal. Kalau ibadah ada kesyirikan, maka apa? Ibadahnya batal. Ya, maka jangan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mulai dengan sesuatu yang jika salah masalahnya akan lebih repot dibandingkan masalah yang lain. Masalah tauhid kalau salah repot, kekal di neraka, Bu. Masalah tauhid kalau kita salah, apa konsekuensinya? Kekal di neraka selama-lamanya.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa yang lain. Maka kesyirikan tidak diampuni. Adapun zina, naudzubillah, meninggalkan sholat, mencuri, membunuh, di bawah dosa apa? Kesyirikan. Yang terakhir, jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah, masalah tauhid tidak menerima perbedaan. Masalah tauhid ya, tidak menerima perbedaan pendapat, harus satu pendapat. Adapun masalah fikih, kalau harus berbeda, misalnya kita harus berbeda, ini masalah fikih itu dibolehkan. Kalau masalah fikih, kalau misalnya kita mau nggak mau harus berbeda nih Pak, beda pilihan. Saya misalnya Syafi'i atau Bapak apa? Syafi'i juga sama. Syafi'i juga, itu mungkin Hambali, sono Maliki, itu Hanafi, boleh. Karena para sahabat pun banyak beda pendapat masalah tata cara apa? Ibadah. Karena banyak penyebabnya. Kadang ada ayat umum ya ditafsirkan ke sini jadi mazhab ini, ditafsirkan ke sini jadi mazhab ini, gitu Pak. Itu juga dimaklumi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi SAW, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalilnya apa? Jangan sholat asar kecuali di mana? Di kampung Bani Quraidah. Ya. Lalu berangkat duhur, dua sahabat ini, para sahabat, ya, belum sampai Bani Quraidah, masuk sholat asar. Terus masih belum, udah mau maghrib, ya, pecah dua pendapat para sahabat. Ini gimana nih? Ini waktu asar mau habis. Kata Nabi apa? Dalilnya umum, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya, karena tidak ada dalil yang rinci, maka terbagi dua pendapat. Kita sholat saja di sini. Karena maksud Nabi adalah biar kita cepat-cepat. Mudah-mudahan sholat di Bani Quraidah. Kita sholat. Maka sebagian sahabat sholat di tengah jalan, menyelisih perintah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentafsir dalil jadi satu madhab. Ya. Lalu yang lain enggak, kalau kata Nabi begitu ya begitu. Mau kita masuk maghrib, pokoknya kita sholat asar juga di waktu maghrib di Bani Quraidah, gaskeun. Ya. Maka sahabat yang lain enggak sholat asar di waktu asar, mereka sholat asar di waktu maghrib. Kenapa? Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lapor dua-duanya, ya Rasulullah, ya gimana nih? Ya Nabi tidak mencela dua-duanya. Ya, Nabi tidak mencela keduanya, memberikan udzur. Oh, ini mengikuti perintah saya secara lafaz. Yang ini apa? Mentakwil, ya, karena apa? Ada sesuatu kebutuhan karena sholat asar mau. Ya, maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah akidah tidak boleh ada dua pendapat. Tidak boleh ada ahlu sunnah, syiah boleh, khawarij boleh, mu'tazilah boleh, rofi nggak ada. Harus ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita nggak menerima syiah, kita nggak menerima akidah yang lain. Ya. Maka adapun perbedaan madhab silakan. Ya, sesuai dengan keilmuannya masing-masing, ya, mana yang lebih mendekati kebenaran. Masalah madhab kita ditugaskan mana yang lebih mendekati kebenaran. Ya, maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kenapa dalam masalah materi dakwah, materi awal dulu Pak, tauhid dulu, seperti itu. Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Ya, dakwah apa?
Tauhid. Prioritas dakwah apa? Tauhid. Tinggal 5 menit lagi Pak. Pak sudah selesai? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, di saat kita berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu kan pasti tidak mudah ya dan tidak langsung diterima oleh orang tersebut. Nah kita sikap kita itu bagaimana? Apakah kita tetap terus mengingat dan mengajak kepada kebaikan atau kita cukup misalkan mengingkari kalau dia berbuat keburukan? Karena kan dalam kehidupan ini kan orang-orang kan nggak mudah langsung menerima gitu ya responnya. Misalkan kayak contohnya di tempat kerjaan kita ngajak sholat tapi responnya duluan atau nanti dulu. Nah kita tuh cukup hanya sekedar mengingatkan di awal atau berusaha untuk dia supaya ikut dengan ajakan kita. Syukur. Mengingatkan terus, jangan hanya di awal saja, dari awal sampai akhir. Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabi kepada siapa? Pamannya sampai meninggal dunia. Jadi jangan hanya di awal terus, ke anak sampai terus, sampai sudah nikah ingatkan terus, telepon lagi, WA lagi, nah udah sholat belum? Ya, tapi yang harus diperhatikan apa? Caranya. Nabi melihat-lihat orang yang didakwahi seperti apa, maka pendekatannya itu yang kita pelajari. Lihat nih orangnya nih, ya kecenderungannya apa? Suka harta, suka jabatan, suka martabak, beda Pak. Apa senang debat? Nabi beda pendekatannya. Maka tahapan dakwah itu penting ya. Kadang Nabi dengan ucapan saja cukup. Tapi enggak pas ini dengan harta. Nabi pernah memberikan 300 kambing, Pak, untuk keislaman Sofwan bin Umayyah. Karena dia suka kambing. Maka enggak tepat yang seperti ini hanya dakwah saja. Ayo sholat, martabaknya mana? Maka lihat caranya. Kadang Nabi perang. Karena sudah ada tidak cara jalan lain. Perkataan tidak pas, dengan kasih harta nggak pas, ya udah perang. Dan itu yang jalan terakhir. Ya, maka terkadang Nabi memaafkan, terkadang Nabi maka kita lihat orang yang didakwahi. Ya, jika kita tidak boleh berhenti. Gagal cara ini, ganti cara yang lain. Ini kan ada makanan juga salah satu cara ya Pak. Cara enggak? Cara yang gitu Pak. Ya, luar biasa ya, barakallahu fiik ya. Semoga yang menyiapkan ini ya Allah berikan pahala dakwah, pahala orang mendapatkan hidayah ya. Jadi cara itu lebih penting daripada isinya ya. Maka Nabi berbeda ya, terus berdakwah ya. Mana cara yang paling tepat ya? Beda ngomong sama bos sama bawahan beda. Nabi juga beda ngomong sama raja. Disanjung-sanjung dulu. Ida adimir Rum. Suratnya juga kepada pembesar Romawi. Tapi kepada yang lain ya tidak seperti itu. Ya, dakwah kepada orang tua beda. Jangan langsung, mak sholat mak, aduh, durhaka kamu. Apa yang salah? Ngajak sholatnya apa Bang? Caranya. Kamu itu anak kecil waktu dulu. Kita itu tetap anak kecil di hadapan orang tua. Kita nggak bisa begitu. Martabak. Ya, masuk transport TF itu aja udah cukup. Dakwah sama orang tua itu TF itu ya. Jadi cara itu penting ya. Nabi berbeda-beda caranya ya. TF ya, TF. Udah lagi Pak ya. Salam. Apakah kita masih punya kewajiban untuk menyampaikan tauhid bagi non muslim atau muslim atau kesyirikan di luar keluarga kita? Seperti itu. Kewajiban bagaimana? Menyampaikan tauhid kepada non muslim atau kepada pelaku kesyirikan di luar keluarga kita. Dua-duanya mas saya. Mana saja di depan kita yang lebih mungkin ya lakukan itu. Kalau yang lebih mungkin mudah di depan kita ada orang non muslim yang sedang bingung, ya kita kasih dalam tanda kutip subhat biar dia nama bingung biar masuk Islam.
Ya, makanya yang pintar seperti itu ya, ulama-ulama seperti apa ya, yang menguasai itu bagus seperti itu. Masa Tuhan ada 3, 3, 1, 1, 3 itu kan bisa seperti itu. Mana saja yang di depan kita, Pak. Kalau yang di depan kita ada pelaku kesyirikan, ya dia yang kita dakwahi. Ya, tapi tentunya kalau dari masalah memilih siapa duluan, tentu kerabat kita dulu. Karena Nabi memulai dari kerabat terdekat, ya. Wa andir ashirata al-aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beri peringatan kepada kerabatmu. Maka Nabi mulai dengan Ali bin Abi Thalib, ya, mulai dengan pamannya, mulai dengan anaknya Fatimah, semua keluarga dulu meluas itu kalau mau milih seperti itu. Ya, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang membutuhkan dakwah yang paling mungkin, ya, maka itulah yang kita dahulukan, ya, seperti itu. Gitu ya, Pak. Cukup ya? Satu lagi, Pak. Oh, ya. Bagaimana dengan kesirikan kecil, Pak, yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Contohnya dalam rangka toleransi kita memberikan selamat kepada ini atau macam-macam banyak di masyarakat. Itu kadang-kadang mengandung sirik-sirik kecil juga. Itu bagaimana? Karena kita sadar melakukannya. Toleransi sirik kecil. Seperti kita mengucapkan selamat ini, itu kan sama dengan selamat Natal, selamat tahun baru apa, itu banyak, Pak. Itu kan dalam rangka toleransi, kan? Betul. Menurut beberapa ulama itu tidak menjadi masalah. Bagaimana, Pak? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada maslahat yang ada di balik itu, maslahat yang lebih besar, maka ini nggak boleh. Ya, toleransi di dalam kemaksiatan, apalagi syirik yang kecil. Ya. Karena syirik kecil ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Karena syirik kecil ini adalah pintu untuk kepada syirik yang besar. Adanya syirik besar nggak mungkin kecuali lewat syirik yang kecil dulu, Pak. Jimat dulu, ya. Apa lagi, ya, memuji-muji orang soleh terlalu berlebihan. Itu kan awalnya syirik kecil. Baru nanti disembah tuh. Baru nanti orang nyembah batu. Ini jadi berbahaya. Jadi kalau tidak ada maslahatnya dengan mengatakan toleransi seperti ini, kecuali ada maslahat yang besar. Kita menunda mendakwahi tentang syirik kecil karena kita sedang sibuk mendakwahi syirik yang besar, boleh seperti itu mungkin. Ya, jadi dilihat ya tujuannya, apakah kita sedang mencari sedang fokus kepada sesuatu yang lebih besar, maka yang kecil-kecil itu kita biarkan, itu boleh seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW ketika Fathu Makkah berkata kepada Aisyah, kalau bukan karena kaum baru saja meninggalkan kesyirikan, aku akan bongkar Ka'bah, aku akan kembalikan kepada pondasi aslinya seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Nabi sampai sekarang nggak merubah Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah ini yang segini tidak sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kurang pondasinya seperti itu. Tapi maslahat ini kecil dibandingkan mereka nanti murtad lagi gara-gara Ka'bah dibongkar. Ya, maka ini disebut dengan melihat maslahat yang lebih besar daripada maslahat syirik. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, maka tidak boleh. Ya, toleransi dalam masalah syirik yang kecil. Contohnya apa? Yang dimaksud syirik kecil yang dimaksud apa? Contohnya? Ya, seperti kan. Jangan-jangan bukan syirik kecil apa? Enggak, tapi kadang-kadang kan baik itu kita ke lingkungan gitu, katakan itu kan kepada seorang muslim mengucapkan itu kan mengakui juga ya ketuhanan mereka gitu ya. Nah itu dalam kita menjaga toleransi bagaimana itu? Mengucapkan salam. Ya, salam. Ya. Kalau mengucapkan salam mungkin bukan syirik kecil, mungkin kita jawab waalaikum saja. Kalau misalnya ada orang kafir mengatakan, ada ya kadang-kadang ya Pak ya, Assalamualaikum Pak Haji. Nah gimana tuh Pak? Kita jawabnya waalaikum, nggak pakai salam. Ya, maksudnya gitu, ya. Misalkan selamat Natal. Oh selamat Natal ya, sebutin aja deh tadi biar bingung saya. Oke. Kalau mengucapkan selamat Natal, ya maka kita dilihat dulu maslahat besarnya di balik itu ada atau tidak. Ya. Kalau maslahat besarnya ada, ya lebih besar yang diambil daripada mengucap selamat Natal. Mungkin dia berijtihad, ya bagi dia ijtihadnya. Ya. Tetapi kalau secara asal
secara keilmuan kita tidak boleh mengucapkan apa? Selamat Natal. Ya, karena apa? Ini namanya mengakui ibadah orang lain. Secara ilmu begitu, Pak. Tapi mungkin dia berijtihad, ya. Ada maslahat besar yang mungkin lebih besar dari sekedar apa mengucapkan selamat Natal. Mungkin bagi dia ijtihadnya dan itu dibolehkan seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada maslahat besarnya maka kita tidak boleh. Ya, karena ada kaidah tujuan tidak menghalalkan wasilah. Tujuan apa? Tidak menghalalkan wasilah. Walaupun kita ingin dia agar apa toleransi segala macam, tapi kalau wasilahnya tidak boleh ya tidak boleh. Ya, walaupun tujuan kita baik, tapi wasilahnya juga harus benar seperti itu. Ya, tujuan tidak menghalalkan apa? Wasilah. Orang pengen bangun masjid nyuri gimana, Pak? Boleh nggak? Tujuannya baik, Pak? Nggak boleh. Ya. Tujuan yang baik tidak menghalalkan setiap wasilah. Maka tujuan yang baik wasilahnya juga harus baik. Sudah lewat 5, ya kita selesai. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup? Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengamalkan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semua, ya, di atas jalannya para nabi, jalannya para rasul, ya, memprioritaskan mengamalkan tauhid, memprioritaskan mendakwahkan tauhid. Karena tadi 4 alasan tadi. Siapa yang bantu bisa mengulangi? Yang pertama ada 4. Yang pertama, itulah yang dilakukan para nabi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Saya siap lagi. Yang kedua apa? Tauhid adalah asal dari semua peribadahan. Yang ketiga, tauhid adalah pondasi dari semua ibadah. Yang terakhir, tauhid tidak menerima ta'addud. Ta'addud apa? Tidak menerima berbilang. Maksudnya tidak menerima berbilang dalam masalah pendapat, ya. Jadi tauhid tidak menerima perbedaan pendapat, ya. Adapun masalah fikih dibolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.